Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hati. Kita kali ini ngebahas masih tentang anak. Banyak yang curhat, anak saya usia 1 tahun belum bisa jalan, anak saya 2 tahun belum bisa ngomong, 2,5 tahun masih banyak kekurangan yang ada di dalam diri si anak. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering saya jumpai dari seorang ibu ataupun dari seorang ayah yang melakukan konsultasi ke saya. Apakah kita harus panik? Kapan kita harus panik? Kapan kita harus melakukan sebuah treatment? Kapan kita harus benar-benar sadar terhadap kekurangan dari anak kita? Dan bagaimana solusinya? Yang pertama adalah setiap manusia adalah unik. Setiap anak adalah unik, memiliki perkembangannya masing-masing. Berbeda-beda tentunya. Ada anak yang cepat, ada anak juga yang lambat. Tentu kalau misalnya cepat pasti ada yang lambat, karena harus ada perbandingan. Ada yang ngomongnya dulu, baru jalannya dulu. Ada yang langsung keduanya sekaligus, ngomong iya, jalan iya, giginya tumbuh juga iya. Terus bagaimana ketika seorang anak ini mengalami keterlambatan? Kapan kita harus mengejar? Kapan kita harus mengejarnya adalah ketika kita mengetahui, ketika kita sadar bahwa anak seusia anak kita ataupun perkembangannya anak yang lainnya itu sudah bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan anak kita belum bisa melakukan itu. Maka disitulah harus kita kejar. Misalnya contohnya anak kita tidak mampu untuk melakukan proses menghitung. Yang lainnya bisa menghitung. Kita lihat apakah masalahnya itu di dalam kognitifnya atau di dalam sosialnya, kemampuan dia beradaptasi sosialnya. Kita harus lihat dulu. Contoh misalnya ada anak yang tidak betah di kelas, kemudian lagi seringnya lagi-lagi di luar. Seperti itu gitu ya. Jadi pengennya di luar dulu. Kita bisa melakukan yang namanya passing and leading. Passing adalah bagaimana kita mengikuti dari si anak, mengikuti perilaku si anak. Jadi kalau misalnya si anak laki-lakian ini, laki-lakian, kita laki-laki aja, kita laki-laki yang ada di belakang si anak, kita lagi saja, kita samakan persis dengan si anak. Kita samakan perilaku kita sama seperti perilaku anak kita. Maka dari situ kita akan tahu apakah anak kita mengalami masalah yang ada di kognitifnya atau masalah di dalam sosialnya. Kita lakukan aja, anak kita sering lompat-lompat, kita lompat-lompat. Kita lompat-lompat, kita lari, kemudian lagi ketika anak kita sering teriak, kita lakukan proses teriak yang sama. Jadi kita akan mengetahui di situ. Kita akan paham luapan-luapan emosi yang ada di dalam diri si anak ini, apa yang terjadi di dalam diri si anak ini, kita akan mengetahuinya. Ketika memang kita merasakan bahwa ketika kita melakukan hal yang sama terhadap anak kita, di situ ada fungsi kognitif yang kurang, kita lakukan proses lebih lanjut lagi. Jika memang masalahnya benar-benar yang mengalami masalah ada di dalam kognitifnya, artinya kita butuh bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan masalah di anak. Kemudian lagi kalau misalnya ternyata masalahnya ada di sosialnya, sehingga kognitifnya tidak dapat berkembang dengan baik, maka yang kita perbaiki adalah sosialnya. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah sosial? Kita sekolahkan. Kita sekolahkan agar anak kita mampu bermain dengan rekan yang seusianya. Mungkin di rumah, rekan seusianya itu nggak ada. Sehingga asik dengan gadgetnya, kemudian lagi asik dengan dirinya sendiri, bermain dengan orang tuanya, tidak bermain dengan sebayanya. Kemudian ketika berhadapan dengan di sekolah, mengalami masalah sosial, maka kita bangun di situ, kita bilang sama gurunya bahwa yang kita tekankan atau yang kita fokuskan adalah fungsi sosialnya, bukan fungsi kognitifnya. Kita bangun dulu. Bilang sama gurunya bahwa anak saya targetnya adalah fungsi sosialnya
ini menjadi baik. Jadi kalau misalnya kita lihat, di dalam indikator itu ada skill, ada kemampuannya si anak, kemudian lagi dari sisi pengetahuannya, ataupun dari sisi knowledge-nya, dari sisi kognitifnya, kemudian lagi dari sisi psikomotoriknya. Kita lihat dulu. Biasanya sekolah mengejar ininya adalah dari sisi kognitifnya, kemudian lagi dari sisi psikomotoriknya. Dari sisi attitude-nya, ini adalah kemampuan bersosialnya, itu adalah bagaimana si anak ini langsung wajib bisa diterapkan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam sekolahnya. Padahal setiap anak ini berbeda budaya yang satu dengan yang lainnya tentang pola asuhnya. Jadi di situ kita bangun terlebih dahulu adalah fungsi sosialnya. Bagaimana si anak ini diajarkan untuk berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan gurunya, bermain dengan semestinya, bagaimana cara bermain dengan temannya. Ketika si anak ini sudah bisa bermain dengan temannya, kemudian sudah bisa bergaul dengan temannya dengan baik, tidak ada tantrum lagi, tidak ada teriakan segala macamnya, baru kita masukkan fungsi kognitifnya dan juga fungsi psikomotoriknya seperti menulis, kemudian lagi membaca, ya psikomotorik halusnya kita latih di situ. Kemudian lagi dari fungsi kognitifnya juga kita latih. Nah, kemudian lagi ketika memang kita pada saat kita melakukan sebuah pacing, kita melakukan sebuah penyamaan perilaku kita dengan si anak, ternyata kita menganggap bahwa oh ini masalahnya dari sisi kognitifnya. Contoh bisa di dalam psikologi ada namanya ADD, atau ada ADHD, ada autis. Itu adalah gangguan perkembangan di dalam anak. Ingat ya, ADD, ADHD, autis itu gangguan perkembangan pada anak. Di dewasa ada enggak? Ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan pada saat masa anak-anaknya. Dari usia berapa anak-anak? Dari saat 0 tahun ataupun baru lahir sampai dengan 18 tahun. Itu adalah anak-anak. Jadi sebelum 18 tahun, masalah-masalah ini, autis, ADD, ADHD, itu harus diselesaikan semuanya. Terus, kalau lebih dari 18 tahun bagaimana? Kalau bisa lebih dari 18 tahun, gangguan perkembangan tadi, itu akan berubah namanya. Ke arah mana? Tergantung. Contoh misalnya gangguan bipolar. Bisa juga skizofrenia. Atau yang lainnya. Gangguan kepribadian itu juga bisa jadi. Beda halnya ada mutasi gen. Contoh, sindrom Klinefelter, sindrom Down, itu akan terus sampai dengan dewasa. Itu karena ada mutasi genetik. Berbeda. Antara sindrom Down, sindrom Klinefelter, kemudian lagi kreket, nangis seperti kucing, ya, sindromnya. Nah, ini berbeda dengan tadi autis, ADD, dan ADHD. Autis, ADD, dan ADHD, maka bisa disebutnya kita adalah mantan penyandang autis, mantan penyandang ADHD, seperti itu. Jadi tidak akan sampai dengan dewasa. Tetapi ketika dewasa tidak terselesaikan, maka akan berubah namanya. Di situ. Nah, kemudian lagi kalau misalnya ternyata kita membutuhkan bantuan nih, silakan. Kita juga harus sadar ketika kita sebagai orang tua, memang anak kita bukan gangguan perilaku saja, tetapi ada gangguan kognitif yang ada di dalamnya. Maka kita harus cepat mengambil sebuah tindakan. Kapan? Saat kita tahu anak kita memang mengalami sebuah masalah. Bolehkah ditunda? Tidak. Tidak boleh ditunda. Saat itu juga kita lakukan proses administrasi ataupun proses bagaimana kita mengenal gangguan apa yang ada di dalam anak kita. Jangan ditunggu. Memang ada batas-batasannya. Sampai dengan 3 tahun gangguan fungsi sosial masih bisa ditoleransi. Kemudian lagi misalnya fungsi kognitifnya sampai dengan 7 tahun. Itu masih bisa kita tunggu. Tetapi ketika memang kita sudah merasa bahwa anak kita sangat berbeda, ataupun ada perbedaan, kita konsultasikan. Kita saat melakukan sebuah pacing, kita melakukan sebuah penyamaan, dari sisi si anak, berbeda, sangat jauh berbeda, walaupun ada perbedaan, ya.
Dan itu sudah melebihi dari sebuah ambang batasnya menurut kita sendiri. Yang kita hukum menurut kita sendiri bahwa itu sudah di luar ambang batas. Kita melihat perbedaan. Ada yang attention deficit disorder. Dalam artian anaknya pasif. Dipanggil tidak nyaut. Benar-benar pasif. Diam. Ingat, ADD beda dengan autis. ADD berbeda dengan autis. Attention deficit disorder, tingkah lakunya itu hampir tidak ada. Di dewasanya ketika tidak diselesaikan, itu bisa menjadi skizofrenia yang diam saja. Benar-benar diam kayak batu, tak kayak batu. Attention deficit disorder. Defisit, perhatiannya defisit dari si anak. Diam aja. Dipanggil diam aja. Tidak ada kontak mata. Kemudian lagi diajakin berbicara segala macam, speech delay, itu pasti. Tapi si anak ini nggak aktif. Tidak dapat merespon dengan baik. Itu ADD, attention deficit disorder. Beda halnya lagi dengan ADHD. Bagaimana si anak ini kayak gangsing. Muter kemanapun. Semua dipanjat, semua ditarik, bahkan dalam level tertinggi dari ADHD ataupun hiperaktif ini, si anak ini tidak bisa tidur ataupun tidur dalam keadaan diam. Ini sudah sangat memprihatinkan ataupun sudah sangat tinggi. Gangguan dari ADHD adalah tidurnya pun tidak bisa diam. Tidurnya ini selalu bergerak, apapun gerakannya di situ. Kemudian lagi ada autis. Autis ini biasanya ini ditambah juga dengan attention disorder. Tetapi attention disorder pada seseorang itu akan dialihkan. Dia attention yang sangat-sangat fokus terhadap satu hal. Contoh, misalnya melihat laptop berjam-jam. Kemudian melihat laptop tapi hanya melihat. Kemudian lagi dia melihat kipas berlama-lama. Memainkan kipas berlama-lama, kemudian dipanggil, tidak ada kontak mata, tidak melihat segala macam. Tetapi dia fokus terhadap satu hal. Kemudian lagi misalnya melihat sebuah gambar di situ. Terus-menerus melihat gambar itu. Dipanggil segala macamnya tidak nyaut. Itu autis. Jadi asik terhadap satu hal. Asik dengan diri dia sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? P3K-nya kayak gimana? Pertolongan pertama, pada gangguan psikologis. Ataupun gangguan perkembangan pada si anak. Yang pertama adalah dipeluk. Si anak ini dipeluk. Dipeluk nangis. Ya udah, dipeluk, nangis dilepaskan. Touch-nya, sentuhannya, perbanyak sentuhan kepada si anak ketika memang ada masalah. Peluk. Rangkul. Sayangi, cintai. Rangkul si anak. Lebih banyak digendong. Kemudian lagi, ketika si anak ini sudah tidak mulai tantrum, ataupun sudah betah untuk digendong, ataupun dipeluk oleh kita, nangis lepas. Setelah nangis, dia peluk lagi. Lepas lagi. Perbanyak pelukan. Semakin banyak pelukan, psikoterapinya akan semakin baik. Kemudian lagi, dapatkan kontak mata. Pegang kepalanya, lihat matanya. Kemudian lagi, silakan di teman-teman ataupun bapak ibu mengucapkan kata-kata. Panggil anaknya. Hai nak. Contoh misalnya namanya adalah sopo, jenenge Bimba misalnya. Hai Bimba. Ataupun Danang.
Hai Danang, sambil menatap matanya. Hai Charlie, hai Delta, misalnya. Tatap matanya. Banyak sentuhan, tatap matanya, ajak bicara, ajak beraktivitas. Kemudian lagi, sekolahkan juga. Masukkan si anak ini ke dalam PAUD. Kemudian lagi jika memang butuh shadow teacher, ataupun guru yang mendampingi, dampingi. Tidak sanggup untuk shadow teacher, bahkan tuanya lah yang menjadi shadow teacher-nya. Masuk ke dalam kelas, dampingi si anak. Terus apa yang harus dilakukan? Tadi saya bilang, konsultasi ke psikiater. Apa yang harus dilakukan? Target-target apa yang harus dilakukan? Kurikulum apa yang harus dicapai si anak? Dan pasti akan ada perubahan. Tadi yang pertama adalah pelukan. Yang kedua tatapan mata. Yang ketiga itu adalah bagaimana makanan ini masuk ke dalam tubuh dia. Artinya, gulanya harus dijaga. Anak hiperaktif, hindari gula yang berlebih. Kemudian lagi, untuk anak yang pasif, dilihat lagi. Matching-nya terlalu banyak MSG-nya atau yang lain. Yang membuat si anak ini lebih pasif. Silakan konsultasikan kepada dokter gizi, ahli gizi atau yang lainnya. Mana yang boleh masuk dalam diri dia, mana yang tidak boleh masuk dalam diri dia. 3 poin itu yang bisa kita lakukan pada si anak. Jadi kapan kita harus ke dokter psikiater, ke psikolog ketika kita mengetahui bahwa anak kita sangat berbeda dengan yang lain. Lakukan psikoterapi sendiri boleh nggak? Boleh banget. Tetapi ketika kita tidak bisa, jangan terlalu lama kita mendiamkan anak kita. Sekian dari saya. Salam sahabat hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.